wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani, sederek-sederek saking santri pondok pesantren Al-Ma'arif Udan Awu, mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan, kesehatan, dan juga nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kenikmatan ini Allah jaga dan Allah tambahi dengan nikmat-nikmat agung yang lainnya. Amin Allahumma amin. Ikhwani yang rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Allah perintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, wahai Tuhanku, tambahi aku ilmu. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih agung dan lebih berharga, lebih tinggi, lebih luhur daripada ilmu. Nabi tidak pernah diperintah oleh Allah untuk minta tambahan harta atau minta jabatan atau minta ini dan itu, tapi satu-satunya hal yang Allah perintahkan supaya Nabi berdoa minta tambahan sesuatu itu adalah ilmu. Kita tahu bahwa ilmu yang dimiliki, yang dianugerahkan Allah kepada Nabi kita adalah sangat luas sekali. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semua makhluk itu sumber ilmunya adalah dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sangat luas sekali ilmunya Nabi, tapi masih diperintah oleh Allah untuk minta tambahan ilmu. Ini menunjukkan bahwa betapa mulianya ilmu itu. Maka berbahagialah orang-orang yang menuntut ilmu, yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa menggali ilmu, mempelajari ilmu. Belajar ilmu, maka itu perlu berbahagia, karena dia dimudahkan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang paling berharga yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu. Tapi tidak cukup hanya sampai situ saja, tapi harus juga diiringi dengan amal, karena ilmu tanpa amal ini akan sia-sia, bahkan akan termasuk asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmih. Paling dahsyatnya siksa yang diterima nanti dari kiamat adalah orang alim yang tidak manfaat ilmunya. Jadi setelah mendapatkan ilmu, bersyukur bisa belajar ilmu, lalu amalkanlah ilmu tersebut. Man amila bima alima awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan anugerahkan kepada dia ilmu yang belum dia ketahui, yaitu ilmu laduni. Allah akan berikan futuh kepada orang tersebut. Dan begitulah para salafun saleh, para aulia, para sholihin, para ulama ul amilin, kegemaran mereka adalah
menggali ilmu dan mengamalkan ilmu. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ketika beliau menikah, di malam pertamanya pamannya menghadiahkan kepada beliau sebuah kitab yang menurut pamannya itu kitab itu belum pernah dibaca oleh keponakannya. Diletakkanlah kitab itu di jalan menuju pintu kamar pengantin. Ketika saatnya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini akan masuk ke kamar pengantin, melihat satu kitab, beliau lihat kitab ini belum pernah beliau baca. Masuklah ke kamar tersebut, lalu meminta kepada istrinya, minta tolong kepada istrinya untuk memegang lampu, ya zaman dahulu itu lampu teplok waktu ya, untuk menerangi beliau membaca, dan beliau baca mulai habis isya sampai subuh. Padahal itu adalah Lailatul Zafaf, malam pertama. Jadi malam pertama yang begitu indah menurut mayoritas orang, itu masih kalah bagi mereka-mereka yang sudah merasakan lezatnya ilmu. Jadi ilmu ini ada rasanya, ada kenikmatannya, dan beruntunglah mereka yang bisa merasakan kenikmatan ilmu itu. Begitu juga ibadah, amal dengan ilmu. Ibadah ini juga ada kenikmatannya. Seperti yang mungkin sering kita dengar, Sayyidina Ali bin Husain, ya, Ali Zainal Abidin bin Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau beliau sudah sholat, ya, lupa dengan segalanya. Pernah satu kali beliau sholat, rumahnya terbakar. Orang-orang tetangga-tangganya berteriak, hurkah, kebakaran. Wahai imam. Tapi beliau tidak mendengarkan. Baru setelah beliau salam, melihat rumahnya sudah ludes. Jadi ilmu itu nikmat, ibadah itu nikmat bagi mereka yang sudah mencapai makomnya. Maka mudah-mudahan sebagaimana Allah muliakan mereka dengan bisa merasakan lezatnya ilmu, bisa merasakan lezatnya amal, ibadah, mudah-mudahan kita juga Allah anugerahkan bisa merasakan itu semuanya, yaitu dengan berusaha meniru jejak mereka, ya. Wa in jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita hanya berusaha, nanti Allah akan mensukseskan usaha kita dengan menganugerahkan apa yang telah Allah anugerahkan kepada para salafun salihun. Amin Allahumma amin. Dan ilmu dan amal, dua hal ini adalah jauharan, adalah dua permata yang karena keduanya itu apa yang kita lihat, yang kita dengar dari karangan-karangan kitab, dari nasihat-nasihat, dari pembelajaran-pembelajaran guru, ya. Dan juga Allah menurunkan kitab, Allah mengutus para rasul, semua adalah karena dua hal ini, ilmu dan ibadah. Bahkan Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, ini juga karena ilmu dan ibadah. Ini dua hal yang merupakan jauharan, permata yang perlu kita, apa yang kita punya ini kita gunakan semuanya untuk meraih ilmu dan ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan, ya, bisa kita amalkan di bulan Ramadan ini. Harapannya Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, dan mudah-mudahan bukan Ramadan yang terakhir. Allah berikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, bisa mendapati Ramadan di tahun-tahun yang mendatang fi khairin wa afiyah. Amin Allahumma amin. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
suratul Fatah ini. Amalan malam pertama bulan Ramadan. Jadi di malam pertama bulan Ramadan itu membaca suratul Fatah, sholat 4 rakaat, sholat sunnah mutlaqah bisa. Kalau malam itu dilakukan 2 rakaat ya, 2 rakaat salam. Setiap rakaatnya setelah membaca Al-Fatihah membaca 1 makro, satu ain ya, dari surat Al-Fatihah. Itu kan kalau dari awal sampai akhir itu ada 4 ain. Jadi setiap 1 rakaat setelah Fatihah baca 1 makro, 1 ain. Nanti begitu seterusnya sampai akhir. Jadi faedahnya sangat besar. Sering disampaikan oleh guru kami Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadili. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.